Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang biomass balance, yaitu inovasi dan metode pelengkap dengan menggunakan biomasa sebagai bahan baku pada industri kimia. Ini adalah anggota kelompok kami, yaitu Peter Christopher, Fakhri Maulana, Ogia Farusi, saya Rudi Prawira, dan Hilmi Ilham. Kita mulai dari abstrak. Bahan bakar fosil dan gas efek rumah kaca pada industri kimia dapat dikurangi dengan mengaplikasikan biomasa sebagai bahan baku industri dengan tanpa mengurangi efisiensi dan performa produk. Nah, dari sistem produksi dengan cara mengaplikasikan biomasa pada rangkaian produksi secara paralel dengan material dari fosil. Nah, BASF Group telah mengembangkan keseimbangan antara biomasa dengan fosil pada industri kimia. Standar ini dapat membuat bahan baku dari sumber energi terbarukan diturunkan menjadi produk yang telah ada di pasaran tanpa membuat perubahan yang sedemikian besar yang pada umumnya membutuhkan banyak pendanaan dan dapat menjaga kualitas dan standar yang telah dipenuhi oleh produk sebelumnya yang menggunakan bahan dari fosil. Begitu. Bagian pertama yaitu pendekatan keseimbangan biomasa BASF. Pertama kita bahas konsep ekonomi sirkular. Konsep ekonomi sirkular merupakan konsep di mana kita menjaga agar sumber daya yang dapat dipakai selama mungkin. Nah, beberapa tahun belakangan ini, konsep ekonomi sirkular mendapatkan momen yang besar di bidang industri. Salah satunya yaitu berpindah ke penggunaan energi dan material terbarukan. Nah, namun di industri kimia, penggunaan bahan baku terbarukan masih menjadi tantangan besar karena adanya batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Juga, esensi dari bahan fosil masih diperlukan untuk produk-produk kimia tersebut. Dan jika menggunakan bahan baku terbarukan seluruhnya, hanya sedikit produk yang dapat dihasilkan. Dan butuh investasi yang besar untuk melakukan riset dan development untuk produk tersebut. Nah, kemudian perusahaan BASF menemukan suatu konsep yang dinamakan Biomass Balance Approach atau pendekatan keseimbangan biomasa. Konsep ini memperkenalkan biomasa menggunakan bahan kimia yang telah ada sebelumnya, dan konsep ini hemat biaya. Pendekatan keseimbangan biomasa ini hampir dapat diaplikasikan ke seluruh produk berbasis bahan baku fosil di industri kimia, karena nantinya bahan baku fosil akan dicampur dengan bahan baku terbarukan dengan cara steam cracking, yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, produk yang dihasilkan pun secara teknik akan sama dengan produk berbasis bahan baku fosil. Namun, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan lebih sedikit dari produk berbasis bahan baku fosil tersebut. Berikut merupakan pendekatan keseimbangan biomasa pada perusahaan BASF. Pertama, bahan baku yang digunakan yaitu fosil dan material terbarukan, yang nantinya akan dicampur dengan proses steam cracking. Nah, kemudian dilanjutkan dengan production verban. Production verban yaitu merupakan suatu cara atau suatu kompetensi tradisional milik BASF sendiri yang dari titik awal untuk berbagai rantai produksi dari bahan kimia dasar hingga ke produk untuk konsumennya. Nah, setelah production verban ini, produk-produk yang dihasilkan nanti akan diseleksi, mana saja yang menggunakan bahan baku terbarukan, mana yang tidak, sehingga nantinya konsumen yang ingin berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca dapat memilih produk yang menggunakan bahan baku terbarukan tersebut. Selanjutnya, perbandingan antara metode keseimbangan biomasa dengan produk khusus berbasis material mentah bio atau organik. Di sini dapat dilihat bahwa biomasa dibagi menjadi dua, yaitu biogas dan material mentah berbasis organik. Pada metode keseimbangan biomasa, bahan fosil dan biomasa akan dicampur dengan menggunakan proses steam cracking, yaitu proses petrokimia di mana hidrokarbon jenuh akan dipecah menjadi hidrokarbon yang lebih kecil lagi, sehingga nantinya bahan baku fosil
akan bergabung atau tercampur dengan bahan baku terbarukan. Nah, setelah melewati proses ini, dilanjutkan ke proses produksi secara kimia, yang nantinya akan menghasilkan produk keseimbangan biomasa atau produk yang diinginkan tadi. Sedangkan metode material mentah berbasis bio atau organik hanya dilakukan produksi secara kimia. Bagian 2 dari paper ini membahas biomass balance yang digunakan dalam proses kimia. Jadi, pengetahuan mengenai biomass balance itu di bidang keilmuan lain sebenarnya sudah banyak tersedia. Bahkan standar-standar pun sudah banyak tersedia, sehingga hanya sedikit perubahan yang diperlukan agar standar tersebut dapat dipakai dalam proses kimia. Nah, industri-industri lain yang sudah menerapkan biomass balance ini, diantaranya di bidang biogas, biofuel, dan bioenergi. Lalu setelahnya, kita harus menetapkan batasan sistem yang dipilih untuk menganalisis biomass balance. Jadi di sini batasan sistem yang dipilih adalah sebuah sistem produksi kimia yang terintegrasi. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Jadi yang dimaksud ini ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama adalah serangkaian situs produksi pada satu wilayah pabrik. Jadi maksudnya ada beberapa sektor produksi, tapi masih dalam satu wilayah pabrik yang sama. Atau kemungkinan kedua itu pada beberapa wilayah pabrik yang terhubung dengan sebuah sistem transportasi bahan baku. Nah, jadi untuk yang ini ada beberapa pabrik yang berbeda wilayah, namun terhubung dengan sistem transportasi bahan baku. Jadi masing-masing bisa saling mengirim dan menerima bahan baku. Biasanya sistem transportasi itu menggunakan pipeline. Nah, lalu bahan baku yang berbasis bio ini memiliki chemical value yang berbeda jika dibandingkan dengan bahan baku fosil, sehingga diperlukan faktor koreksi untuk membandingkan keduanya. Jadi chemical value yang biasa digunakan untuk membandingkannya yaitu LHV atau lower heating value. Chemical value ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Yang terakhir itu syaratnya untuk melakukan biomass balance dalam proses kimia itu yaitu hanya bahan baku yang secara langsung menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang boleh dihitung dalam perhitungan biomass balance. Jadi bahan bakunya ini biasanya dalam produksi itu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku, tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk menjadi produk, tapi bisa juga sebagai untuk menunjang produksi, seperti misalnya minyak bumi digunakan untuk menghasilkan listrik atau menghasilkan panas untuk membuat uap air. Nah, jadi yang untuk menghasilkan listrik atau menghasilkan uap air itu tidak digunakan dalam perhitungan biomass balance. Jadi hanya yang secara langsung berubah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Bahas tentang keberlanjutan bahan baku terbarukan atau renewable raw material. Umumnya, material terbarukan memiliki banyak kekurangan, walaupun jika kita lihat dari aspek lingkungan, sehingga terdapat banyak nih pro dan kontra mengenai penggunaan renewable raw material yang pada umumnya belum dapat menggantikan kepraktisan dari fosil material. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menggunakan material terbarukan yang telah memiliki sertifikasi tertentu dan memenuhi beberapa prinsip seperti ada 5 di sini yang kita sebutkan. 1. Bahan baku produksi memiliki aspek keberlanjutan. Aspek keberlanjutan di sini adalah bahan baku biomasa ini akan terus ada dari kita gunakan hingga generasi selanjutnya, sehingga ketersediaannya ada dan tidak terjadi kelangkaan, dan harus dapat diperbarui, di renewable pada skala hidup manusia atau human time scale, seperti bahan bakar biomasa yang berasal dari tanaman, di mana tanaman dapat ditanam dan dipanen berkali-kali dalam satu kali hidup waktu manusia. Itulah yang disebut human time scale dan renewable. Yang kedua adalah memenuhi standar sosial pada bidang agrikultur. Nah, standar sosial di sini adalah produksinya tidak berlebihan dan tidak mengganggu aktivitas dari agrikultur seperti pasokan air, nutrisi tanah, dan luas lahan, lalu tidak mengganggu persebaran di pasar sehingga aspek sosial dan ekonomi tetap dapat terjaga.
Yang ketiga adalah melindungi biodiversitas. Jangan sampai bahan baku yang kita angkat terbarukan malah menimbulkan pembebatan hutan dan pembakaran hutan untuk ditanami satu jenis tanaman saja yang akan membuat biodiversitas menjadi sangat kecil. Nah, yang keempat adalah mereduksi gas efek rumah kaca. Seperti yang kita tahu, apa gunanya kita menggunakan bahan bakar terbarukan apabila tidak dapat mengurangi gas efek rumah kaca yang ada di dalam stratosfer seperti CO2, CO, N2O, dan lainnya. Dan kelima adalah meminimalisir intervensi terhadap stok pangan, di mana bahan baku yang kita tanam dari renewable raw material tidak boleh mengintervensi stok pangan seperti pengalih gunaan dari lahan padi yang produktif menjadi bahan baku. Ini tidak boleh dilakukan karena dapat membuat ketimpangan sosial dan ekonomi di mana stok pangan menjadi sedikit dan harganya menjadi melambung mahal. Tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, untuk mencapai standar yang dibutuhkan, kelima prinsip ini harus dapat dicapai agar terciptanya bahan baku raw material yang memiliki sustainability aspek atau aspek keberlanjutan untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Untuk menguji keberhasilan solusi yang ditawarkan, maka BASF melakukan implementasi biomass balance dalam LCA. Apa itu LCA? Secara singkat, LCA atau Life Cycle Assessment adalah alat atau teknik untuk mengevaluasi dampak lingkungan suatu produk secara kuantitatif. Dalam LCA, biasanya dilakukan analisis sepanjang hidup produk, yaitu dari awal dibentuknya hingga produk tersebut tidak digunakan lagi. Namun dalam kasus BASF, karena mereka pada mulanya telah menentukan batas sistem mereka hanya dalam sistem produksi, maka analisis yang dilakukan hanya sepanjang dari awal mula dibentuknya produk hingga keluar dari pabrik. Dalam melakukan LCA, BASF mengacu pada standar ISO 14040 atau 14044 yang mengatur prinsip-prinsip dan kerangka dasar pelaksanaan LCA. Standar ISO digunakan untuk memodelkan produk yang dianalisis. Dalam kasus ini, digunakan model produk yang serupa dan berbahan dasar fosil. Analisis laju material dilakukan untuk menentukan besarnya bahan dasar fosil yang digantikan oleh biomasa. LCA dilakukan pada software bernama Gabi. Keluaran dari LCA ini adalah dampak lingkungan dari produk hasil biomass balance. Ini adalah diagram yang menggambarkan proses produksi produk. Diagram ini digunakan sebagai kaidah dalam perhitungan dampak lingkungan. Pada diagram, garis putus-putus menggambarkan model proses produksi yang menggunakan biomass balance. Dapat dilihat, variabel A dan variabel B adalah laju massa dari biomasa yang menggantikan bahan baku fosil. Dari diagram, didapatkan rumus dampak lingkungan dari produk hasil biomass balance pada fase penyimpanan atau inventory phase. Secara prinsipnya, dampak lingkungan dari produk hasil biomass balance adalah dampak lingkungan produk dasarnya yang berbasis fosil dikurangi selisih dampak lingkungan dari biomasa dengan bahan dasar fosil yang digantikan. Pada rumus, B adalah dampak lingkungan, A adalah laju massa nafta yang digantikan, B kecil adalah laju massa gas alam yang digantikan, CV adalah faktor koreksi sifat biomasa, lalu ada indeks-indeksnya, yaitu yang pertama indeks BN atau bionafta, N untuk nafta, BG untuk biogas, NG untuk naturalitas. Dan yang terakhir, biomass balance product itu ditandahkan dengan BMB. Dari rumus ini, kita dapat perkirakan bila diasumsikan faktor koreksi mendekati 1 dan besar dampak lingkungan dari biomasa lebih rendah daripada bahan fosil, maka nilai dari persamaan yang berada dalam kurung akan negatif. Begitu juga yang di sebelah kanannya. Artinya, nilai dari BMB akan lebih kecil dari B fosil atau dampak lingkungan produk yang sepenuhnya berbasis fosil. Pemodelan LCA dapat dengan mudah dilakukan apabila bahan baku fosil dan bahan baku penggantinya dari biomasa memiliki sifat kimia yang sama, sehingga dapat digantikan dengan kuantitas yang sama.
Namun beberapa bahan baku biomasa dapat memiliki kandungan karbon, nilai energi, ataupun sifat kimia lainnya yang berbeda dari bahan baku fosil. Kondisi ini menyebabkan jumlah kebutuhan bahan baku biomasa lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah bahan baku fosil yang digantikannya, agar sifat kimia produk hasilnya tetap sama. Karena itu, dalam menghitung dampak lingkungan dari siklus hidup produk balance biomasa ini, perlu dimasukkan suatu faktor koreksi yang dinamakan chemical value factor. Chemical value factor didefinisikan sebagai perbandingan nilai LHV bahan baku fosil dengan LHV bahan baku penggantinya dari biomasa. Adapun alasan penggunaan nilai kalor bawah atau LHV dalam faktor koreksi ini adalah bahan baku tersebut juga digunakan sebagai penghasil energi, dan nilai LHV lebih praktis untuk digunakan sebagai parameter dalam membandingkan berbagai bahan baku. Kesimpulan dari paper ini adalah, standar balance biomasa dari BASF merupakan pendekatan yang inovatif untuk memasukkan biomasa ke dalam industri kimia. Customer BASF telah mendapatkan beberapa keuntungan dari penggunaan biomasa ke dalam produk mereka, yaitu yang pertama, customer dapat menggunakan produk campuran biomasa sebagai solusi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas dari produk. Yang kedua, investasi R&D tidak diperlukan sehingga dapat mengurangi biaya pengembangan produk, sehingga harga jual produk baru tidak menjadi mahal. Yang terakhir, bahan baku renewable yang digunakan sebagai pengganti terjamin keberlanjutannya melalui sertifikasi dari pihak ketiga. Sertifikasi ini juga menjamin penggunaan bahan baku biomasa dengan benar dalam produksi, sehingga dapat memberikan solusi bagi customer yang ingin berkontribusi dalam ekonomi sirkular demi kesehatan ekosistem. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini.